Pertama, Yipi, makan enak. Ada Bu Ningsih, mau belanja? Iya ibu-ibu, mau beli tempe sama sayur bayam? Perasaan tempe sama sayur bayam mulu. Beli daging Bu sekali-kali biar ada vitaminnya. Hehehe. Iya Bu, rezekinya belum cukup buat beli daging. Aps, maaf deh lupa kalau situ orang susah. Ucap Bu Rahma, tetangga terjulit yang pernah ku kenal. Beginilah percakapanku dengan para tetangga, hampir setiap hari. Selalu dihina karena cuma mampu membeli tempe dan sayur bayam. Siapa sih yang gak mau makan daging, ayam, ikan? Semua orang pengen makanan enak. Namun apalah dayaku yang cuma mampu membeli bayam dan tempe. Hidup di kota serba susah. Apa-apa kudu beli. Semua juga serba mahal. Di kampung bayam tinggal metik di kebun. Kalau di kota bayam satu ikat 5.000 rupiah. Intinya harus pinter-pinter ngatur pengeluaran. Terlebih sepertiku. Suamiku hanya kerja serabutan. Sudah 3 tahun kami merantau ke kota, niatnya ingin merubah nasib. Namun ternyata hidup di kota tidak seindah yang dibayangkan. 10.000 kan, Meng? Nih uangnya. Kalau begitu saya permisi dulu ya ibu-ibu. Ucapku mengabaikan mereka yang masih saja menertawakanku. Sudah hafal dia, setiap belanja cuma 10.000. Makanan aku saja lebih mewah. Kasian ya. Pantas saja anaknya kurus. Wong makanannya seperti itu setiap hari. Ya wajarlah. Suaminya cuma kuli, kadang juga nganggur. Samar-samar aku masih mendengar ucapan mereka, aku terus melangkahkan kakiku linangan air mataku sudah jatuh tanpa permisi. Aku selalu rapuh kalau menyangkut anak-anakku. Aku tahu anak-anakku kekurangan gizi, tapi itu juga bukan kemauanku. Ibu sudah pulang, Dino lapar Bu. Pelengek putraku saat melihatku pulang. Iya sayang, sebentar ya ibu masak sayurnya dulu. Kamu main sama mbak dulu ya. Jawabku sambil menyeka sisa air mataku. Anakku gak boleh tahu aku rapuh. Sudah pulang, Ning. Maaf ya, gara-gara aku telat bawa uang kalian harus menahan lapar sampai siang begini. Ucap Mas Anton. Ya sudah gak apa-apa, Mas. Yang penting hari ini kita bisa makan. Jawabku sambil tersenyum. Gegas aku memasak sayur bayam dan juga tempe goreng. Ini sudah jam 11 siang. Kasihan anak-anak pasti sudah kelaparan. Dari pagi belum ada apapun yang kami makan. Hanya butuh waktu kurang lebih 20 menit, makanan sudah tersaji di atas tikar plastik rumah kami. Kami makan dalam diam. Menikmati makanan terenak yang hampir setiap hari kami makan, intinya bersyukur masih bisa makan. Setelah selesai makan, aku membereskan piring kotor dan segera mencucinya. Kulihat Mas Anton duduk di depan rumah sambil menikmati sebatang rokok lintingannya sendiri. Anak-anak mana Mas? Tanyaku menghampirinya. Mungkin lagi main di luar Ning, biarkan saja. Jawabnya sambil menghembuskan asap rokoknya ke udara. Sini duduk, temani Mas mau ngomong sebentar. Ucapnya saat melihatku hendak mencari anak-anak. Aku takut saja mereka akan dihina di luar sana. Karena memang selalunya begitu. Ada apa, Mas? Aku duduk di samping Mas Anton. Mas rasa kita kembali saja ke kampung. Kehidupan di kota ini sangat sulit. Ucapnya. Ya, tapi bagaimana ongkosnya, Mas? Makan saja kita masih kesusahan. Mas ada pekerjaan 2 minggu keluar kota. Sore ini Mas berangkat. Nanti uangnya kita pakai saja buat ongkos. Gimana? Boleh tuh, Mas. Aku juga pengennya pulang kampung. Kalau begitu aku siapin dulu keperluan kamu selama di luar kota. Ucapku sambil beranjak menyiapkan pakaian Mas Anton. Tapi Mas bingung, bagaimana Mas bisa pergi sementara di rumah Mas tidak bisa meninggalkan bekal untuk kalian. Bos yang satu ini tidak memberikan kasbon, semua dibayar saat sudah selesai. Ucap Mas Anton yang mengikutiku. Sejenak aku juga berpikir, bagaimana untuk makan sehari-hari? Aku sudah mencari pekerjaan tapi tidak ada yang mau menerimaku. Kulihat seisi rumah tidak ada yang berharga yang kiranya bisa kujual. Ayah, tabung gas,
Selama ini juga tidak terpakai karena gak mampu beli gasnya. Selama ini juga aku bisa masak pakai tungku. Biar ku jual saja tabung gasnya, Mas. Pangkalan depan gang mau membelinya seharga 150.000. Nanti uangnya bisa untuk pegangan kami. Jawabku. Ah, syukurlah. Kalau begitu aku bisa tenang. Ucapnya sambil menghela nafas panjang. Kalau begitu, Mas pergi ke rumah teman Mas dulu. Mau nanya jam berapa kami berangkat? Iya, Mas. Hati-hati. Jawabku. Setelah Mas Anton pergi, aku menyelesaikan menyusun pakaiannya ke dalam tas ransel yang biasa dibawanya. Sudah beres. Sekarang aku ke pangkalan dulu deh buat jual tabung gasnya. Sekalian nyari anak-anak. Gumamku. Aku pun mengambil tabung gas dan membawanya keluar. Huhuhu. Ibu, ibu. Hiks, hiks. Spontan aku berlari mendengar suara Dino menangis. Ada apa, nak? Kenapa kamu menangis? Tanyaku sambil memeluk tubuhnya yang bergetar. Rangga mengejek kubu. Mbak Mel masih di lapangan bertengkar dengan Rangga karena membelaku. Hiks. Ucapnya. Ya sudah, kamu masuk dulu ya. Ibu mau jemput Mbak Mel dulu. Setelah memastikan Dino masuk, aku segera ke lapangan tempat di mana biasa anak-anak bermain. Sembari menenteng tabung gas di tanganku, dari kejauhan dapat kulihat dua orang anak sedang berkelahi. Itu pasti Melinda dan Rangga. Kulihat Melinda, putriku yang berusia 7 tahun sedang berkelahi dengan seorang anak laki-laki berbadan gendut, usianya mungkin sekitar 8 tahunan. Ada apa ini? Hentikan! Teriakku. Mereka menoleh padaku, namun detik berikutnya mereka kembali bergulat. Entah apa masalah yang sedang mereka perdebatkan. Mel, sudah nak? Ada apa sebenarnya? Ucapku sambil menarik tubuhnya dari genggaman anak laki-laki itu. Dia mengejekku dan juga Dinobu. Dia mengatakan kita orang miskin, tidak sekolah, tidak pernah makan ayam dan daging. Ucap anakku dengan dada yang naik turun karena ngos-ngosan usai pertengkaran mereka. Memang betul kan, kalian orang miskin. Makanan selalu bayam sama tempe. Kau saja tidak sekolah sudah 7 tahun, karena orang tuamu gak mampu. Ucap Rangga. Ini anak apa tidak dididik orang tuanya? Batinku. Kamu gak boleh bicara seperti itu. Buat apa kamu sekolah tapi tidak punya sopan santun? Apa orang tuamu juga tidak mengajarimu berbicara yang baik? Ucapku. Mama Rahma yang mengatakan kalian orang miskin harus dihina. Buat apa dihargai? Kalian memang keluarga miskin. Teriaknya. Pantas saja kelakuannya urakan seperti ini. Ternyata anaknya Bu Rahma. Mau kaya dan miskin, di mata Tuhan tetap sama. Ucapku mencoba memberi wejangan. Sekarang kalian saling minta maaf ya. Gak baik bertengkar begitu. Bujuku. Aku menarik tangan Melinda dan mengulurkannya ke depan Rangga, berharap ia menjabat tangan putriku dan saling memaafkan. Cih, gak sudi pegang tangan orang miskin, alergi. Ucapnya sambil meludahi tangan Melinda. Aku yang mencoba sabar menghadapinya sedari tadi pun mulai tersulut emosi. Sudah dibaik-baikin malah melunjak. Ya sudah, kalau begitu kamu pulang saja ya Mel. Jagain Dino. Ibu mau jual tabung gas ini dulu. Ucapku, Melinda mengangguk dan segera pergi. Aku melihat suasana lapangan sepi. Hanya ada aku dan bocah sialan ini. Wajahnya tampak tersenyum padaku, senyum mengejek. Cih, dasar orang miskin. Mau makan aja kudu jual tabung gas dulu. Habis itu mungkin anaknya yang dijual, atau mungkin saja anaknya yang dimasak dan dimakan. Hahaha, ucapnya sembari tertawa terbahak-bahak. Saat ia berbalik badan hendak pergi, kulayangkan tabung gas yang berada di genggamanku tepat mengenai kepalanya. Saking kuatnya hantaman itu, kepalanya hancur di bagian belakang. Darah muncrat mengenai pakaianku. Aku syok dan panik, bagaimana jika ada yang melihat? Beruntung tidak ada orang di sini. Aku melihat kantong plastik berwarna hitam. Kumasukkan badan anak itu ke dalamnya. Bersusah payah aku membawanya agar jejakku aman.
Rumahku yang kebetulan dekat dengan lapangan membuatku membawa jasadnya ke rumah. Selain lebih dekat juga lebih aman. Karena rumahku paling ujung. Aku masuk melalui pintu belakang, menaruh kantong plastik di dapur dekat tumpukan kayu bakar. Setelah memastikan aman, aku mandi dan membersihkan tubuhku dari sisa darahnya. Serta tak lupa juga aku mencuci pakaianku dan juga tabung gas bekas menghabisnya. Setelah semua beres, aku kembali ke pangkalan LPG untuk menjual tabung gasnya. Setelah mendapatkan uang, aku mampir ke toko sembako. Bu, kelapa 2 biji diparut, sama bumbu rendang daging 10.000. Ucapku saat mampir di warung sembako Bu Jeje. Tumben, mau masak rendang kuning? Tanyanya dengan senyum mengejek. Iya Bu, kebetulan dapat pekerjaan buat masak dari proyek suami. Buat makan para kuli bangunan temannya suami. Ucapku asal. Oh gitu, ya pantas saja. Tapi lumayan lah bisa dapat nyicip walaupun cuma bumbunya doang. Ucapnya sembari tertawa. Berapa Bu? 15.000. Setelah membayar, aku langsung meninggalkannya. Sebelum Mas Anton pulang, aku harus membereskan semuanya. Sesampainya di rumah, kulihat anak-anak sedang tidur siang. Sengaja aku mengunci pintu kamarnya, agar mereka tidak akan keluar saat aku menjalankan aksiku. Aku mengunci semua pintu. Setelah memastikan semua aman, aku langsung menjalankan aksi selanjutnya. Ku bawa kantong plastik itu ke kamar mandi, tanpa menunggu lama segera ku cincang tubuh bocah ingusan itu. Tak lupa kulitnya aku lepas, agar lebih sempurna. Setengah jam berlalu, banyak juga hasilnya 1 ember penuh daging semua. Beruntung aku membeli bumbu banyak, tinggal menambahkan bumbu dasar saja agar amisnya tersamarkan. Aku harus memasak ini semua, aku tak punya kulkas. Jadi gak bisa menyimpan daging ini. Bagian kepala kaki dan yang lainnya, sengaja kubakar di pembakaran sampah. Hangus dah kau bocah. Sempurna tidak ada jejak yang tertinggal. Jam sudah menunjukkan jam 1:30. Masih ada waktu. Aku menumis bumbu rendang dan bumbu yang baru saja ku blender. Wanginya menyeruak ke seluruh ruangan rumah sempit ini. Setelah bumbunya matang, aku memasukkan dagingnya ke dalam kuali besarku, tinggal menunggu matang. Sembari menunggu, aku membereskan rumah dan melihat sisa pembantaianku, apakah masih ada jejak. Assalamualaikum, Dek. Tumben dikunci. Terdengar suara Mas Anton. Aku menetralkan ekspresi wajahku dan bergegas membuka pintu. Waalaikumsalam, Mas. Wanginya, masak apa kamu, Dek? Ucapnya saat memasuki rumah. Sini, Mas, jangan berisik. Ucapku menariknya masuk dan menutup kembali pintunya. Ada apa sih, Dek? Ucapnya bingung. Maafin aku, Mas. Tadi gak sengaja aku melempar kambing tetangga yang masuk ke rumah. Tepat mengenai kelapanya, kambingnya hampir mati. Jadi aku menyembelihnya. Itu dagingnya aku masak rendang. Tapi aman kok gak ada yang lihat. Ucapku. Wah, enak tuh, Dek. Biarin aja. Mereka juga punya peliharaan bukannya dijaga. Daun singkong yang kutanam di pekarangan rumah juga habis dimakan kambing-kambing itu. Hilang 1 ekor mereka gak akan sadar juga. Ucapnya, di luar dugaan. Kukira dia akan marah. Sudah matang belum, Dek? Sebelum berangkat, Mas makan dulu. Ucapnya antusias. Sebentar lagi, Mas. Jam berapa berangkatnya? Nanti mobil proyek jemput. Ya sudah, nanti aku bontotkan untuk Mas bawa. Sekalian makan sama teman-teman kamu. Boleh juga tuh. Setelah kuahnya mengering, dagingnya juga empuk. Aku menyajikan untuk Mas Anton. Aku sedikit merasa jijik melihatnya makan dengan lahap. Enak banget, Dek. Dagingnya empuk. Pasti masih muda ini. Ucapnya tanpa berhenti mengunyah. Ia masih muda, sekitar 8 tahun. Jawabku spontan. 8 tahun ya sudah tua, Dek. 8 bulan kali. Ucapnya. Iya, 8 bulan. Jawabku. Tulang-tulangnya di sop enak tuh, Dek.
Sudah aku buang, Mas. Sayang sekali. Ya sudahlah, ucapnya tampak kecewa. Kamu gak makan? Nih, coba satu suap. Ah, belum sempat aku menolak suapannya sudah di depan mulutku. Terpaksa membuka mulut dan menerima suapan itu. Seketika mataku membulat merasakan enaknya daging rendang itu. Ibu, ibu, buka pintunya mau pipis. Terdengar suara teriakan Dino. Ayah, aku lupa masih mengunci pintunya. Aku segera bangkit dan membuka pintu. Dino tergesa-gesa berlari ke kamar mandi untuk menunaikan hajatnya. Wangi sekali, Bu. Ibu masak apa? Ucapnya saat keluar dari kamar mandi. Wah, wangi apa ini, Bu? Enak sekali aromanya. Bersamaan dengan Melinda yang keluar dari kamar. Sini-sini, kita makan sama-sama. Ibu tadi dapat rezeki. Kita makan daging rendang. Ujar Mas Anton. Aku segera ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk kedua anak-anakku. Nih, ayo kita makan sama-sama. Ucapku sambil menyodorkan piring yang berisi nasi dan daging rendang. Yipi, makan enak. Teriak anak-anakku serempak dan langsung melahap makanan di piring mereka. Terima kasih Rangga, kamu sudah mengingatkanku untuk memasak dagingmu. Ternyata enak juga dagingmu ini. Batinku sambil terus mengunyah.